Yesus Kristus Tuhan, saudaraku yang kekasih, mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama berdoa menghadap hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu, penyertaanmu hingga pada saat ini kami terus diperkenan untuk melakukan satu ibadah meskipun secara online melalui sarana yang Tuhan memang luaskan ada untuk kami pergunakan, untuk kami manfaatkan bagi kemuliaan hormat nama-Mu ya Tuhan. Urapi tiap kami Tuhan, buat pemahaman-pemahaman yang baru, penuhi kami dengan hikmat pewahyuan daripada Tuhan, dan biar kebenaran firman-Mu boleh kami jabarkan dalam perilaku hidup kami, dan setiap langkah perjalanan semasa kami Engkau izinkan luaskan hidup di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih, ayat tas yang saya mau ambil tertulis di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 18-19. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudaraku yang kekasih, yang pertama yang saya ingin sampaikan, khususnya penekanan di ayat yang ke-19. Demikian bunyinya, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Habakuk salah seorang nabi yang dipersepsikan atau secara umum sering disebutkan sebagai salah seorang nabi dianggap kecil pada zaman Perjanjian Lama di antara 12 nabi lainnya yang dianggap kecil. Pada waktu itu dia berdialog melalui doa, berkomunikasi dengan Tuhan. Dia berteriak ngeri. Ada satu penglihatan, vision yang begitu ngeri, yaitu serangan dari orang-orang Kasdim, Babilonia, yang akan menindas umat pilihan Tuhan. Sementara Habakuk berteriak berdoa, Tuhan, kok Engkau diamkan saja kalau kejadian-kejadian yang menyakiti hati umat-Mu, Tuhan, tekanan-tekanan itu seolah-olah Engkau menutup mata, Tuhan. Engkau kok membiarkan ketidakadilan. Aku berteriak seolah-olah Engkau tidak dengar, Tuhan. Aku berdoa berulang-ulang, sepertinya Tuhan gak ada. Bahasa sekarang. Saudaraku, satu keadaan yang memang tidak bisa dirubah oleh seorang yang bernama Nabi Habakuk. Demikian juga Tuhan. Luaskan, saudaraku, kondisi-kondisi tertentu di mana para pelayan Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan mengalami masa-masa suram, di mana Tuhan seolah-olah berpangku tangan terhadap keadaan hari-hari ini, khususnya di abad 21, di mana kita sedang memasuki hari-hari yang belum selesai dengan pandemi, dengan ekses-ekses sulitnya perekonomian, kehidupan sosial, dan yang kita khawatirkan ada chaos, kriminalitas yang semakin meningkat. Lalu apakah kita berhenti? Lalu kita putus asa, frustasi? Tentu tidak. Kita harus belajar, saudaraku, dari seorang nabi yang bernama Habakuk ini. Yang pertama dikatakan, dia merefleksi diri. Ketika apa yang dia inginkan tidak terjadi perubahan, dia berseru dan dia menyatakan seruannya lewat ratapan, lewat mazmur, dan mengatakan pada dirinya sendiri, demikian, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Berapa banyak yang mengalami frustasi?
para pengusaha, pendeta-pendeta, anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Kadang-kadang tidak bisa mempersalahkan siapapun juga. Ada sekelompok orang yang masih mempersalahkan si A, si B, gereja A, gereja B, kelompok ini, agama ini, dan lain sebagainya. Saudaraku, tetapi adalah bijaksana. Kata firman Allah di dalam kitab Amsal. Aku memperhatikan, aku melihat dan menarik satu pelajaran. Nah, ini yang penting. Wise bahasanya. Hikmat. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan ini tidak semuanya enak. Tidak semuanya enjoy. Dan Tuhan akan luaskan satu waktu tertentu, musim-musim tertentu di mana umat Tuhan diuji. Bagaimana ketika mengalami ketidaksukaan, ketidakgembiraan, sesuatu yang menekan dalam kehidupan umat percaya gerejanya. Bagaimana sikap gerejanya? Apakah kita merefleksi diri, bercermin diri bahwa inilah saatnya, bahwa kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus menjalin hubungan vertikal dengan yang maha tinggi. Sebab Tuhan satu-satunya pelindung bagi gerejanya, bagi umatnya, bagi hamba-hambanya. Dan kita harus mengeluarkan statement yang bukan hanya ngomong, tetapi muncul dari batin kita, hati yang terdalam, dan mengatakan, Tuhan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah perlindunganku selama-lamanya. Pegang, supaya kekristenan bukan hanya bicara teori, tetapi bicara action, pernyataan iman. Dan kita harus mengokohkan diri. Kita tidak bisa bersandar kepada apapun juga. Lembaga, pribadi-pribadi yang dianggap hebat, yang bisa mampu menjadi sandaran, no hari ini. Saya mau tekankan Tuhan bahwa luaskan ini supaya kita kembali menjalin hubungan lebih intim secara vertikal dulu. Jangan terbuai dengan tuntutan horizontal, tuntutan perasaan manusia, ingin menyenangkan orang, ingin mendapat apresiasi pujian dari orang yang hari ini bisa memuji, besok bisa membenci kita kok tanpa sadar. Jadi saudaraku, yang pertama, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, yang terutama adalah Tuhan dulu. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Maka saudaraku, ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan dengan Maha Tinggi, Maha Pencipta, yang memiliki kedaulatan penuh atas seluruh alam jagat raya ini, maka ada satu kekuatan yang muncul dari dalam, dari batiniah kita, dan kita sanggup mengatakan dengan satu pernyataan iman, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Yang kedua, poin yang kedua, ini luar biasa sekali. Nabi ini, ia mengatakan demikian. Dia sadar kalau dia bisa melewati satu tekanan suasana yang tidak baik, yang menekan. Ternyata kalau dia masih bisa bernafas, dia masih bisa melangkah. Dia paham bahwa Tuhan mengaruniakan kaki. Kaki ini kan untuk berjalan, untuk melangkah seperti kaki rusa. Perhatikan, binatang rusa, kakinya kecil tapi lentur, dan dia bisa melompat, lari pesat, luar biasa. Saudaraku, saya sadar ketika saya membaca, mengupas kembali ayat ini, benar, inilah yang dibutuhkan, semangat, kesadaran bahwa kalau kita hidup itu masih bernafas baik, kita sehat, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, penganugerahan Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja, kita masih bisa berusaha, ingatlah bahwa itu pun Tuhan yang membuat kita masih bisa berjalan. Kenapa? Sebab Dia memberikan kaki seperti kaki rusa. Kaki rusa yang kecil tapi mampu melompat. Saudaraku, pribadi-pribadi yang sangat fleksibel inilah. Pribadi-pribadi yang tidak statis. Pribadi-pribadi yang tidak memiliki kesombongan. Pribadi-pribadi yang tidak bersandarkan kepada keangkuhan, kekuatan, kekayaannya, kehebatannya, kepiawaiannya, termasuk
Ya, apa yang dibanggakan dalam hidupnya? Saudaraku, kepada mereka yang tidak masuk dalam kelas-kelas keangkuhan, disitulah Tuhan memberikan kaki yang lentur seperti kaki rusa. Artinya saudaraku, membutuhkan satu fleksibilitas. Kita tidak bisa statis. Kita tidak bisa terpaku dengan apa yang sudah meracuni konsep-konsep kita sejak beberapa tahun yang lalu. Meskipun itu kelihatannya baik, kita dicekokin sedemikian rupa. Ketika menghadapi suasana seperti ini, kita tidak tahu, malah kebingungan. Seperti Parno. Bukankah itu satu ekspresi yang sangat tidak membawa kemuliaan bagi Tuhan? Justru dalam kondisi seperti inilah Tuhan mau melahirkan orang-orang rohani yang tangguh, yang tetap mengarah kepada Tuhan. Bukan malah melakukan hal yang sangat-sangat tidak terpuji, tembak sana, tembak sini, nyalahin ini, nyalahin itu, nggak pernah bisa bercermin diri. Aduh. Begitu statisnya karena dia sudah diracuni oleh konsep-konsep. Wah, ini repot saudaraku. Sama halnya dalam satu perusahaan, pekerjaan, fleksibilitas itu dibutuhkan. Itu sebabnya saudaraku, kalau kita stuck dengan cara-cara konvensional yang lama dan sulit untuk berubah, beradaptasi dengan kondisi dan perubahan, maka kita akan tertinggal jauh. Sama halnya dengan kehidupan iman kekristenan. Kalau kita masih memegang konsep-konsep konvensional, pegang satu terus, zaman perjanjian lama, Taurat terus dibawa, seolah-olah menjadi orang yang perfect, yang sempurna. Habis sudah. Saudaraku, kelenturan ini, kaki yang lentur ini berbicara juga bagaimana kita menerapkan langkah-langkah yang strategis. Ini berbicara bagaimana memanage diri kita, memanage pelayanan, memanage pekerjaan dengan baik, mengikuti perkembangan zaman, lalu menetapkan apa-apa saja yang harus kita raih untuk ke depan dalam suasana seperti ini. Tidak bisa lagi statis lalu kita hopeless, saudara. No. Tuhan akan memberikan hikmat ketika kita bisa membaca berita-berita. Begitu hebat perkembangan informasi hari-hari ini, itu memperkaya diri. Kita memperhatikan, kita mendengar, kita melihat. Jangan langsung menelan. Menarik satu pembelajaran kita sampai kapan? Seumur hidup kita. Tempuh pembelajaran sama seperti halnya pada hari-hari ini. Saya pun pribadi demikian, saya belajar terus. Dan saya harapkan saudara juga belajar dari jatuh bangunnya pekerjaan, usaha dan berbagai langkah kehidupan. Dan mulailah berjalan dengan hikmat Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang statis, stagnan. Mati enggak, hidup enggak. Oke, yang terakhir dikatakan firman Tuhan demikian. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Perhatikan, Tuhan membiarkan Habakuk berjejak di bukit-bukitnya. Tuhan membiarkan. Perhatikan, bukan Tuhan pegang tangan Habakuk untuk melompat-lompat di atas bukit-bukit. Bukit seringkali diartikan persoalan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya ini satu kondisi yang sangat riskan. Batu, bukit-bukit yang terdiri dari batu-batu yang kadang-kala licin. Di situ sang rusa harus menginjakan kakinya di atas batu yang licin. Demikian juga kehidupan para rasul, kehidupan umat beriman yang tangguh. Dia bisa menapakkan kakinya karena dianugerahkan Tuhan. Sesuatu yang berbeda dengan umumnya yang ada di dalam dunia. Dia mampu berpijak di atas bukit-bukit persoalannya. Di atas segala keadaan yang sama sekali tidak bisa yang menjadi andalan. Bahkan cenderung meleset sedikit bisa tergelincir dan jatuh. Tapi saya percaya saudaraku, seperti telur ditaruh di ujung tanduk.
Telur itu tidak akan pernah jatuh sebab ada tangan malaikat turun menahan telur itu. Demikianlah kehidupan saudara juga. Ya, jangan lalu menyimpulkan diri, aku nggak berguna, aku nggak bisa apa-apa. Bangun dirimu, ya, berinovasi. Engkau harus tetap melompat menjalani kehidupan ini. Engkau harus bekerja lebih giat, lebih kreatif, dan melakukan terobosan-terobosan. Demikian juga dalam kehidupan usaha. Kegiatan usaha dan juga pelayanan pekerjaan Tuhan. Nggak bisa stop terus. Ya, membosankan, boring. Ya, milikilah spirit manusia rohani yang tangguh. Meski orang menganggap engkau tidak diperhitungkan seperti Habakuk dianggap kecil. No. Di hadapan Tuhan tidak ada istilah kasta kecil dan besar. Pemandangan Tuhan dengan pemandangan manusia sangat berbeda. Tuhan mengenal batin setiap kita. Yang penting hubungan vertikal dengan Tuhan. Dan di situ kau akan muncul sebagai manusia. Manusia yang muncul bukan karena dari daya tarik luar. Dari dalam kita ini akan ada satu api, akan ada satu kekuatan yang terpancar dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan apapun juga yang kita lakukan. Itu dibuat Tuhan berhasil, bukan tiba-tiba datang. Hasilnya atas jeripaya, atas doa, atas keringat, air mata, Tuhan mengizinkan ya bahwa jerih payah di dalam Tuhan, melibatkan Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu tidak sia-sia. Ada bagiannya untuk saudara dan saya menikmati kehidupan ini. Supaya banyak orang melihat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena kita yang diagungkan. No. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Beberapa hari ini saya melayani satu keluarga yang terobsesi dengan satu pelayanan yang istilahnya dekat dengan tirai, ruangan Maha Kudus kalau kita bicara kemah Maha Suci. Ya, nah saudaraku, pada waktu itu saya kaget ya apa yang terjadi. Tapi secara garis besar saya layani keluarga ini, saya katakan buang itu konsep masa lalu. Ya, you ditempatkan di bumi. Kalian semua, orang tuanya, kedua orang tuanya saya ingatkan, kalian ditempatkan di muka bumi ini bukan hanya bicara urusan surga. Kalau kamu mau bicara urusan surga, dekat dengan tirai ruang Maha Suci, maka engkau gak usah di bumi, udah aja tinggal di surga sama Tuhan, di setting kamu bersama malaikat kan cukup. Tapi di bumi ini ada sesuatu yang harus kita implementasikan. Ajaran Tuhan harus dinyatakan, nyata, bisa dirasakan orang, bisa dilihat orang, bisa dinikmati buahnya. Lewat apa? Lewat pekerjaanmu, lewat usahamu. Kembangkan kepedulian, bukan hanya bicara konsep di depan mimbar lalu kemudian membuat orang Kristen frustasi dan apalagi memanipulasi nama Tuhan. Seolah-olah Tuhan dipermuliakan tapi ujung-ujungnya berbeda, untuk kepentingan uang, untuk kepentingan apresiasi, dan akhirnya muncul pengkultus individuan di tengah bangsa-bangsa yang kita kasih ini, khususnya di Indonesia ini, yang begitu kental dan menarik sekali dengan hal-hal yang berbau mistis. Tentu, saudaraku, ajaran Tuhan, ajaran Kristus yang sehat, itu mendidik orang, membentuk orang secara utuh. Bukan hanya bicara spiritual, tetapi roh, jiwa, dan tubuh. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.